Hello brother fighter, ada kabar gembira terbaru dari sang becak laut. Tentunya ini akan membuat kita berdebar-debar. Seperti apa pertandingannya sang becak laut? Becak laut atau Steve Wardy merupakan petarung yang memang terkenal dengan kunciannya, apalagi menciptakan kuncian-kuncian unik. Terlebih lagi, dia adalah seorang petarung pesilat dan juga memiliki teknik ground fight maupun teknik kuncian yang bisa dibilang merupakan sebuah aset petarung Indonesia. Suwardi sang becak laut memiliki banyak sekali akal-akal dalam mengunci. Apalagi setelah adanya Wardi Cana 2, apakah ada lagi cana-cana yang lain akan ditunjukkan di pertandingan nanti, yaitu bertemu dengan Jeremiah Siregar. Suwardi bertemu Jeremiah Siregar, pertandingan yang kedua, di mana pertandingan sebelumnya memang Jeremiah Siregar kalah menjadi wakil untuk menuju semifinal di Road to UFC, yaitu pertandingan di Singapura. Kekalahan ini membuat Jeremiah Siregar tidak mau patah semangat, yaitu bertanding kembali di One Pride dan menunjukkan kekuatannya kembali. Ingin menunjukkan bahwa membalas atau menebus kekalahan atau kesalahan yang dilakukan pada saat Road to UFC kemarin. Nah, apakah bisa? Kita lihat nanti siapa yang dilawan, yaitu sang becak laut. Kita lihat performa sang becak laut tahun ini belum bermain dan akan bermain di tenis indoor Senayan, yang ini kan menjadi pertandingan yang pecah sekali. Pertandingan pertama sebelumnya Jeremiah telah bertemu sang becak laut dengan pertarungan yang sengit, di mana sang becak laut hampir saja kalah dalam bermain stand up, atau kemungkinan bisa kalah nih kalau tidak dikombinasikan dengan kombinasi kuncian. Dan walhasil di ronde-ronde terakhir becak laut bisa menangkap momen di mana ada kuncian yang memang bisa diambil di sana. Kalau ditandingin stand up, kemungkinan Suwardi bisa kalah oleh Jeremiah Siregar. Tapi kecerdikan dan strategi bertarung di sini. Bertanding MMA bukan hanya mengandalkan striking power, stamina maupun ground and pound, tapi strategi bertarung, bagaimana mengambil momen, ada kesempatan untuk membantai dengan kuncian, atau ada kesempatan untuk mengambil momen di mana ground pound maupun ground escape-nya bisa memenangkan pertandingan. Seperti di pertandingan sebelumnya, seperti pertandingan Brando Mamana dengan Ahmad Sofyan, yang memang ada momen untuk mudah mendapatkan back tag. Ahmad Sofyan mengandalkan RNC untuk mengalahkan Brando Mamana. Dan kali ini bertemu kembali Jeremiah Siregar melawan Suwardi. Ada insiden juga nih di pertandingan sebelumnya. Insiden yaitu yaitu sang biji kehormatan. Sama seperti pertandingan Road to UFC Jeremiah Siregar melawan lawannya sebelumnya, orang Korea, Hyun Seung Park, kalau nggak salah ya, Hyun Seung Park, atau siapa namanya, Park-Pakan, yaitu terkena biji kehormatan. Nah, biji kehormatan itu mempengaruhi fokus bertanding dan stamina. Nah, itu terjadi di pertandingan antara Jeremiah Siregar melawan Suwardi yang sebelumnya. Di sini ada masih kontroversi, tapi dilihat dari kamera ada bunyi dan segala macam. Juri mengatakan itu terkena. Nah, keputusan juri kita hormati karena memang juri yang bertugas untuk memeriksa jalannya pertandingan. Dan itu adalah yang mungkin membuat kekecewaan Jeremiah Siregar, adanya hal itu dan pengurangan nilai, dan juga memang belum waktunya mungkin untuk Jeremiah untuk memenangkan pertandingan melawan Suwardi. Nah, kali ini ada nih kesempatan nih Jeremiah Siregar bisa membalas dendam kekalahannya pada saat Road to UFC, dan juga membalas dendam kekalahan di pertandingan sebelumnya melawan Suwardi. Mengingat Suwardi sekarang sudah berumur bertambah dan juga intens perlatihannya, kita nggak tahu nih strategi apa yang dilakukan, karena Suwardi semakin lama semakin improve dari segi BJJ maupun dari segi striking, karena belajar juga dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Apalagi saat melawan Erpin Shah itu udah mulai berdarah-darah, tapi ada momen yang bisa diambil.
Ini yang bisa dijadikan patokan mungkin ya untuk Suardi Padewardi ini semakin improve dan semakin berkembang. Ibaratnya semakin tua semakin jadi ini. Tua-tua keladi ini. Dan selamat juga kepada Mario yang telah menjadi champion interim. Wah, ini keren banget nih Mario nih melawan champion interim. Menjadi champion interim melawan lawannya sebelumnya, Alfiandi. Nah, untuk membahas pertandingan Mario, mungkin di video selanjutnya mungkin lebih seru ya kita bahas pertandingannya melawan Alfiandi ini karena keterbatasan waktu. Ini sangat seru juga, apalagi Suardi sebagai cornerman mengetahui bagaimana Mario bisa mengcounter Alfiandi, di mana Alfiandi memang berpotensi nih. Walaupun nasibnya memang bukan saat ini untuk menjadi juara, tapi potensi menjadi juara itu luar biasa. Hanya saja tinggal diasah kemampuan kemampuan kuncian, ground and fight bisa, ground and pound, stand up fight-nya bisa menandingi Mario kemarin. Apalagi kita lihat stamina-nya masih lebih baik dari Mario, tapi dari segi skill bertarung, pengalaman memang kalah dari Mario, dan juri juga menentukan kemenangan kepada Mario. Hampir sedikit lagi Alfiandi bisa memenangkan pertandingan, mengambil momen, tapi keduanya memang sudah di ronde kelima, hampir guess out semua, lebih fokus ke pengambilan nilai. Nah, disitulah pengalaman yang bisa diambil untuk para petarung yang lainnya, dan juga kita berharap pertandingan Suardi melawan Jeremy Siregar kedua lebih meledak dari pertandingan pertama. Dan kita berharap adanya pertandingan yang lain nih, pertandingan lain yang lebih meledak juga. Dari Camp Asta coba bisa diturunin yang lain juga, ada Amin juga keren juga dari Asta Camp, dan juga dari Jeremy Siregar, dan juga ada dari kelas-kelas lain kalau bisa yang 20 besar, 15 besar diturunin juga yang berpotensi. Kita lihat petarung-petarung debut kemarin itu luar biasa, beberapa minggu yang lalu itu cara bermain dan kualitasnya juga nggak kalah sama yang petarung-petarung 10 besar. Dan ada berita lagi tentang Rudy Ahong yang gagal bertanding di tanggal 18, harusnya turun 18 Juni, tapi banyak rumor beredar bahwa memang Rudy Ahong sebaiknya untuk retire atau memang kontraknya nggak disambung. Kita nggak tahu juga internal dari One Pride, tapi yang kita ketahui bahwa Andika Mamesa telah tidak masuk lagi One Pride, tidak gabung, dan juga Theo Ginting tidak, One Pride belum menyambung kontraknya lagi, sehingga belum tahu lagi di welter masih Winry Pati 5, dan title fight lagi kalau bisa di welter kita mau ngeliat lagi. Paling yang aktif di welter itu Iman Lesmana yang berpotensi, dan Hendrik Tarigan yang seharusnya aktif lagi di welter pindah kelas dan ternyata pensiun. Kita lihat lagi nanti ada M. Hanwa, itu bisa juga menjadi si kuda hitam juga, dan Iman Lesmana, M. Hanwa yang masih aktif. Ada juga Alvin Kincai yang ya walaupun dari segi stand up fight-nya masih kurang, tapi dari segi tank badannya kuat banget, luar biasa. Masih berpotensi di welter, masih ada pemain-pemain yang tersisa lah, sehingga Rudy Ahong sang legenda. Menurut gue sih Rudy Ahong tidak perlu lagi bertanding di One Pride, cukup menjadi cornerman, bisa menjadi coach, bisa menjadi bisa menjadi pelatih di sana, bisa menjadi promotor, bisa menjadi ya masih berpotensi karena memang legenda Rudy Ahong ini masih terngiang-ngiang di One Pride. Seorang petarung yang memang memiliki kemampuan KO yang sangat cepat gitu. Ya, itu masih di kalau bisa sih kemampuannya diturunkan kepada yang muda-muda. Dan itu aja yang bisa kita ngobrolin nih, berita terbaru yang lain-lainnya. Seru banget kalau kita ngobrolnya, nggak akan ada habisnya. Nah teman-teman, kita ngobrolin di komen lah, sambung di komen, nanti kita ngobrolin di video berikutnya. Bye bye, salam olahraga.